Pertumbuhan investasi sektor industri di Banten terus menggeliat. Tak dipungkiri, Provinsi Banten merupakan tulang punggung industri nasional. Berbagai industri strategi nasional berskala mega proyek memilih Banten sebagai lokasi kegiatan. Pada 12 Februari 2016 lalu, telah dilakukan peningkatan usaha dan kegiatan PT Asahimas sebagai salah satu pemain industri sektor kimia terkemuka di Indonesia. Selain industri kimia, Banten juga telah berhasil menarik industri semen merah putih milik PT Semindo Gemilang yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pada Sabtu, 12 Maret 2016, Gubernur Provinsi Banten Rano Karno menghadiri launching operasionalisasi semen merah putih PT Semindo Gemilang. Semen merah putih merupakan produk yang baru menampakkan diri di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Dalam distribusinya selama ini, semen merah putih langsung impor dari perusahaannya Sinfon Cement Corporation di Vietnam dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dengan revenue 100 juta US dollar per tahun. Sebelum membangun pabrik terintegrasi pertamanya ini, Semindo Gemilang melalui anak usahanya PT Sarana Agra Gemilang juga mengembangkan pabrik semen di Kupang yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Semindo mengklaim jika pembangunan pabrik tersebut merupakan dukungan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Terhitung sejak Desember 2015 lalu, PT Semindo Gemilang telah memproduksi semen merah putih dengan 8.000 ton klinker per hari dengan target 10.000 klinker per hari. Gubernur meyakini investasi yang dilakukan oleh sektor swasta akan sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Menurut Rano, untuk menjaga stabilitas investasi, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian dan pemeliharaan investasi, agar tercipta kenyamanan investasi, sehingga keberadaan serta keberlangsungan investasi tetap terjaga dengan baik. Saat ini, realisasi investasi PT Semindo Gemilang mencapai 7,8 triliun rupiah. Ini adalah hasil yang sangat baik dan tentu dengan investasi yang besar ini pasti punya dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Itu udah pasti. Artinya tidak ada investasi tidak mempunyai dampak pada pembangunan daerah, itu nggak mungkin. Soal tenaga kerjanya pun tenaga kerja asing saya sudah mendapat informasi sudah tidak ada karena ini sudah pengalihan teknologi. Artinya semua anak-anak bangsa sudah bisa mengoperasionalkan pabrik itu. Kesiapan operasionalisasi pabrik semen merah putih diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah di Provinsi Banten. Industri dapat pula sekaligus mengembangkan kesejahteraan sosial secara linear. Sebagai badan yang juga memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau BKPMPT Provinsi Banten akan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri di Banten, termasuk PT Semindo Gemilang. Dari sini jadi ini? Ya, yang digiling ke pabrik sepanjang kalau langsung digiling tidak dicampur dengan gypsum, semen ini terlalu cepat untuk menjadi kering. Jadi itu tidak bisa dibentuk. Tetapi secara keseluruhan bisa kami hasilkan dari Bayah di bulan Desember. Ini sendiri dari Bayah. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang hadir pada kegiatan tersebut menilai PT Semindo Gemilang telah berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak. Sebagai daerah kawasan yang juga memiliki potensi investasi,
Pemprov Kabupaten Lebak akan terus mendorong kegiatan penanaman modal. Pemkab Lebak untuk Semindo apa Bu dukungannya? Dukungannya ya dengan berdirinya pabrik ini bukti salah satunya dukungan dari pemerintah daerah kan. Kalau tidak ada dukungan pemerintah daerah juga tidak akan berdiri. Artinya tadi kita ini simbiosis mutualis lah, saling sinergis di dalam rangka pembangunan. Tadi saya sampaikan, Lebak ini adalah salah satu kabupaten tertinggal yang ada di Provinsi Banten. Tanpa adanya kita memberikan ruang yang terbuka untuk investasi, maka tidak akan maju. Tapi satu sisi itu kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup yang berinvestasi, tapi dengan mematuhi aturan-aturan yang ada. Salah satunya kesepakatan kita bersama ketika PT Semindo menyampaikan izinnya untuk mendirikan pabrik di sini, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja lokal. Nah ini mungkin yang harus menjadi komitmen juga, sehingga tadi tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Lebak bisa diserap di sini dan ikut berjuang bersama, berpartisipasi untuk membangun daerahnya, secara tidak langsung membangun daerahnya dengan dia menjadi tenaga kerja di sini. Kemudian juga memperhatikan sosial masyarakat ya, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya. Bu Wati, kalau kaitan dengan pelayanan 3 jam yang diluncurkan oleh BKPM pusat itu, Bu Wati kira-kira seperti apa? Beda. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau BKPM pusat kan cuma merekomendasikan saja. Kita kan di tataran teknis. Kalau kita kan apakah itu harus studi kelayakannya sesuai apa tidak, IPAL-nya sesuai apa tidak, kan begitu. Jadi kalau itu harus memerlukan kajian. Nah, kajian itu tentunya harus ada dukungan dari masyarakat. Kalau surat doang kan bisa saja gitu 3 jam. Tapi dengan kita sebagai tenaga teknisnya kita tidak mungkin dengan waktu 3 jam. Jadi artinya kita jangan serta-merta karena ingin gaungnya pencitraan 3 jam selesai, tapi kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial masyarakat dan lainnya gitu ya. PT Semindo Gemilang akan memproduksi 10.000 ton klinker per hari atau setara 3,2 juta ton per tahun dan 12.000 ton semen. Pabrik tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan khusus dengan kapasitas 2 dermaga untuk kapal berbobot mati 10.000 DWT, 30.000 DWT, hingga 70.000 DWT dan kapal tongkang. Berdasarkan data yang dimiliki BKPM, perusahaan yang tercatat sebagai penanaman modal asing atau PMA itu telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari BKPM sejak tahun 2011 dan peletakan batu pertama proyek dilakukan pada 2013. Pada triwulan 1 2015, PT Semindo Gemilang telah merealisasikan 80% rencana investasi senilai total 10,6 triliun rupiah.